Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Latifah, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usaha Dini, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan penugasan mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, yaitu membuat sebuah podcast. Pada kali ini, saya tidak sendirian ya teman-teman. Saya ditemani oleh teman saya sendiri, yaitu Kak Abidin. Halo Kak Abidin, selamat malam. Halo Kak Iil, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun di tengah badai hujan Semarang nih. Kak Iil gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Kak. Baik, sebelum kita masuk ke inti pembahasan dari podcast ini, saya persilahkan untuk Kak Abidin bisa memperkenalkan dirinya. Silahkan Kak. Well, makasih Kak Iil. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Moherul Abidin. Biasanya teman-teman bisa panggil aku Abidin. Nah, aku mahasiswa HI semester 5 di Universitas Vedas Semarang. Dan mengenai umur nih masih 19 tahun, OTW 20 tahun ya. Cukup Kak Iil. Oke, baik Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Abidin yang sudah meluangkan waktunya ya Kak untuk hadir secara sumber di podcast saya ini. Oh ya, kira-kira Kak Abidin tahu nggak apa yang akan kita obrolin pada malam hari ini? Apa ya? Etika dalam dunia cyber, benar Kak? Iya Kak, benar sekali. Jadi malam hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah tentang etika atau aturan-aturan di dalam dunia cyber atau teknologi internet. Sebelum bertanya-tanya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika dalam dunia cyber agar penonton dan pendengar mengetahui lebih jelas mengenai etika dalam dunia cyber. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika dunia cyber itu? Jadi, etika dunia cyber itu studi sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya serta apa yang dilakukan mereka pada dunia cyber tersebut. Di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang yang dalam bermedia sosial itu tidak menggunakan etika. Betul ya Kak Abidin? Iya, betul sekali Kak. Oke, saya mau bertanya nih Kak, menurut Kak Abidin sendiri, apa sih pentingnya menerapkan etika dalam dunia cyber itu? Baik, terima kasih Kak Iil atas pertanyaannya. Pentingnya kita menerapkan etika dalam dunia cyber itu sangat penting ya Kak, karena dapat kita ketahui bahwa internet itu tidak hanya untuk mempermudah pekerjaan kita ataupun untuk membantu kita gitu. Tapi di internet juga atau di media sosial itu bisa dilakukannya kejahatan seperti itu, seperti cybercrime dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita perlu adanya etika yang baik dalam penggunaan sosial media tersebut. Gitu seperti itu, Kak. Oke. Kemudian menurut Kak Abidin, bagaimana sih etika yang baik dalam bermedia sosial itu, Kak? Dan hal-hal apa saja yang tidak patut dilakukan dalam bermedia sosial? Nah, baik. Mungkin dari aku sih yang pertama nih ya Kak, itu kita harus menggunakan tata bahasa yang baik dan sopan. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan tatanan bahasa yang baik dan sopan, itu jelas tidak akan menyinggung lawan yang kita tuju. Maksudnya kayak misalkan ada konten orang tersebut. Nah, orang tersebut jika kita komen itu akan tersinggung karena mungkin karena mungkin udah ini ya, udah adanya tata bahasa yang baik tersebut.
Jadi kita meminimalisir hal itu. Terus yang kedua nih Kak, kita juga tidak boleh mengupload atau menyinggung dengan adanya konten pornografi ataupun yang mengandung sara atau ras, suku, dan agama tersebut. Karena dapat kita ketahui bahwa di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, itu kita berbeda-beda seperti itu. Jadi itu kalau kita mengupload sesuatu yang mengandung sara atau pornografi, maka itu akan menjadi kontroversi, yang mana itu menyebabkan cyber ya yang ada di dunia sosial media tersebut. Seperti itu Kak. Terus yang selanjutnya yang harus kita jaga itu privasi kita Kak. Jadi kita tidak diperkenankan untuk mempublish tentang data pribadi kita secara lengkap, karena itu dapat dapat disalahgunakan oleh seseorang yang emang berniat untuk mencelakai kita seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya data pribadi kita yang sangat luas kita share di sosial media, itu akan merugikan kita karena dapat disalahgunakan, misalkan kayak seperti tiba-tiba ada tagihan atau ada apa gitu, atau kita dipermusuhkan sama suatu pihak kayak gitu, itu sangat nggak baik seperti itu. Tetapi dalam kehidupan sosial seperti banyak berita hoax, kasus kebencian, dan bullying di media sosial. Dan ada juga kasus Biar bagaimana sih tanggapan Abidin terkait dengan baik, mungkin mengenai hal itu tanggapan aku ya Kak, mengenai ujaran kebencian, hoax, dan juga plagiarisme. Mungkin kalau dari ujaran kebencian nih Kak, dapat kita ketahui bahwa sosial media di Indonesia itu kebanyakan kita menemukan banyak sekali ujaran kebencian, terutama yang ada di komentar ya Kak ya. Mungkin Kakak juga sering lihat misalkan yang ada di TikTok, Twitter, atau yang ada di Instagram seperti itu. Nah, itu nggak seharusnya kita untuk mengejudge orang atau menyatakan ujaran kebencian tersebut. Mungkin nih ya Kak ya, tips dari aku, mungkin teman-teman misalkan nih nggak suka dengan salah satu konten atau salah satu konten creator nih misalkan dengan outfitnya mungkin. Nah, itu kita nggak seharusnya kita langsung mengejudge orang tersebut kalau, wah outfit kamu jelek nih, kamu kelihatan gendut atau gini kayak atau gitu seperti itu. Nah, itu tuh kalau bisa dihindari ujaran kebencian seperti itu, atau enggak mencari masalah tentang diri si konten tersebut. Mungkin kita bisa alihkan dengan cara kayak memberi masukan atau menyarankan gitu. Mungkin, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kamu next pakai outfit yang ini gimana? Kayaknya cocok juga, kayaknya kamu akan lebih bersinar, misalkan seperti itu. Nah, mengenai hoax nih Kak, itu kita kan nggak semua orang bisa seberuntung kita ya Kak, yang belum pernah terjerat hoax gitu. Jadi mungkin teman-teman lebih ditingkatkan critical thinking atau juga kesadarannya tentang apakah berita itu valid atau enggak. Kita harus mencari tahu itu terlebih dahulu. Jadi kita jangan asal mengikuti gitu loh. Jangan asal asal jeplak gitu. Kalau bahasa kasarnya seperti itu. Dan juga kita harus mengetahui kevalitan berita tersebut. Jadi jangan asal dimakan mentah-mentah seperti itu. Terus mengenai plagiarisme nih Kak, kita juga nggak seharusnya, bahkan tidak diperbolehkan Kak. Misalkan kalau kita merepost sesuatu, itu karya orang lain, tapi kita merepost sesuatu itu adalah bentuk milik kita sendiri, itu tidak boleh. Alangkah lebih baiknya atau seharusnya itu kita merepost karya orang, itu kita juga menyantumkan nama pemiliknya seperti itu Kak. Karena kalau enggak itu juga termasuk cyber dalam media sosial seperti itu. Karena dapat kita ketahui internet itu jahat Kak sebenarnya gitu.
Iya, mungkin seperti itu, Kak. Terus terkait dengan masih kita hoax gitu. Apa namanya? Tapi kita hoax juga sih kayak misal kita lihat gitu. Pernah nggak saat dulu itu kayak sempat tertarik dengan berita atau diskusi di media sosial tentang hal apapun gitu. Tapi setelah ditelusuri ternyata itu hoax. Gitu. Baik, sendirinya Kak, itu alhamdulillah belum sih ya. Soalnya emang aku kalau tipe orang yang harus mencari data itu dengan benar, apakah ini benar atau masih ngambang gitu ya kasarnya. Jadi sampai sekarang belum pernah terkena hoax, tapi teman saya pernah Kak, karena emang mungkin lagi tergila-gila dengan suatu barang gitu ya. Jadi terus mengikuti suatu giveaway yang mana itu hadiahnya sangat besar. Nah, dia atau si teman aku ini tuh pernah ditagih kayak suatu biaya ongkir kayak gitu atau biaya pajak istilahnya. Nah, gitu udah dikirimkan nih Kak 200 ribu gede ya Kak ya. Nah, 200 ribu dikirimkan, besoknya barangnya belum datang lagi, belum bisa dikirim lagi, di telepon lagi Kak harus bayar ini lagi, bayar itu lagi. Wah, itu udah termasuk tanda-tanda sampai situ doang sih, belum sampai ke yang lebih dalamnya lagi. Menurut Kak Abidi, Gimana Kak? bagaimana tips-tips untuk menghindari hoax? Oh iya, seperti yang aku katakan tadi bahwa kita itu harus jeli. Bahwa manusia itu di kondisi apapun, bahkan di kondisi terburuknya, ya, itu kita harus bisa berpikir cerdas. Kita harus yang pertama mencari tahu informasi itu secara jelas dan detail dan apakah itu benar atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan masih setengah-setengah nih, belum ada kejelasan yang valid atau kebenarannya gitu, itu sebaiknya kita jangan menuju ke ranah tersebut karena itu dapat membahayakan kita. Tapi kalau kita udah tahu tentang informasi yang sudah jelas, maka kita boleh mengikuti prosesnya tersebut. Kayak gitu sih, Dan. Jadi kita harus pintar-pintar mencari data itu terlebih dahulu sebelum bertindak. Kayak gitu. Tapi nih Kak, di Ya. kan sampai sekarang ini masih ada orang-orang yang melakukan kejahatan atau bahkan bullying gitu. Dan apa sih Kak pesan Kak Bijil untuk orang-orang yang masih melakukan hal tersebut? Itu kan hal yang harus ya Kak, penyakitnya di orang yang Iya. Nah, mungkin dari versi aku nih ya Kak ya, untuk teman-teman semuanya yang ada di dunia ini, karena manusia nggak hanya di Indonesia saja ya. Jadi aku ingin berpesan kepada teman-teman semuanya bahwa ujaran kebencian atau cyberbullying itu tidak baik untuk siapapun, bahkan untuk dirimu sendiri yang melakukan. Karena apa? Yang pertama itu dapat merusak mental bagi orang yang kamu berikan ujaran kebencian tersebut. Dan selain itu juga merusak moral kalian yang memberikan ujaran kebencian tersebut. Jadi sama-sama berdampak negatif pada kita semua. Tanpa teman-teman semuanya ketahui bahwa nggak semua orang itu kuat dalam menahan ujaran kebencian teman-teman semuanya atau kritikan yang menjuru ke negatif dari teman-teman semuanya. Jadi kita harus saling menghormati, harus saling menghargai sesama gitu. Lebih baik kita menyarankan atau memberikan kritikan yang positif daripada kita melakukan ujaran kebencian. Karena juga nggak ada faedahnya juga ya Kak ya. Bener nggak Kak Iil? Iya kan? Nah,
Alangkah lebih baiknya seperti itu. Teman-teman juga harus menjaga ketikannya diganti dengan kata-kata atau kalimat yang lebih baik dan lebih sopan, terutama yang ada di TikTok, Twitter, dan Instagram. Karena sampai sekarang ini aku melihatnya itu warga atau netizen Indonesia itu sangat jahil sekali dengan hal itu, sehingga banyak content creator atau yang memiliki akun itu merasa down, Kak. Bahkan dapat kita ketahui dari kasus ujaran kebencian, banyak orang atau banyak manusia yang ada di dunia ini melakukan bunuh diri karena mental dan psikisnya itu nggak kuat, seperti itu. Ya, cukup sih, Kak. Terima kasih. Ini Kak, Ya. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, saya beri kesempatan untuk memberikan closing statement. Baik, closing statement dari aku, teman-teman gunakan sosial media dengan baik dan benar, dan jangan gunakan sosial media untuk mencurahkan hal-hal negatif dari diri kalian. Karena sosial media itu adalah cerminan dari diri kalian itu sendiri. Jadi gunakan sosial media itu dengan baik, dan stop untuk melakukan cyberbullying, melakukan hoax, melakukan plagiarisme, dan lain sebagainya.